Pemirsa, kembali lagi di program The Indonesia Economic Club dan tentunya kita sudah ada dua narasumber yang tidak asing lagi dan saya langsung menanyakan kepada Bu Nina. Sebenarnya sudah setahun pandemik berlalu Bu, tapi bagaimana nasib UMKM kita? Alhamdulillah kita harus syukurin juga walaupun dalam situasi pandemi karena saya yakin di balik pandemi ternyata banyak hikmah yang luar biasa dan banyak dampak yang kita perlu syukurin. Tapi memang harus ekstra persiapan dan ekstra mentalnya harus siap menghadapi situasi dan kondisi. Jadi kami ini memang harus bersatu, tidak bisa memikir sendiri-sendiri. Udah itu masing-masing sektoral kan problemnya sendiri-sendiri. Ada dengan pandemi ini adalah itu malah kebetulan produk dia memang dibutuhkan pada saat ini. Tapi di sebelah sana masih banyak sekali yang tidak mungkin akan bisa bergabung. Jadi kita memang saling berkoordinasi, saling mendukung sehingga semuanya ikut merasakan. Tapi memang ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah. Yang menjadi pertanyaan bersama nih, Ramadan dan Idul Fitri baru saja kita lewati dan kita lihat sendiri, Prof juga melihat dan menyaksikan sebelum kita libur Idul Fitri, masyarakat sudah mulai konsumsi cukup tinggi begitu. Nah, apakah ini memulai merupakan momentum yang menjadi kick off ataupun bangkitnya UMKM kita melihat potensi konsumsi masyarakat mulai tumbuh? Ya, itu benar-benar kita harus bersyukur dengan adanya Lebaran ini. Memang itu suatu momentum untuk benar-benar hijrah ya dari kondisi yang pandemi yang tadinya bingung mau apa, tapi dengan situasi Lebaran karena mereka sudah biasa menghadapi persiapan Lebaran mesti harus ngapain, jadi mereka otomatis yakin bahwa Lebaran itu akan merubah kondisi, tidak terus larut dengan situasi pandemi. Walaupun ada UMKM yang nakal dalam tanda petik ya Bu? Itu normal. Jadi indahnya mesti harus ada yang seperti itu. Indahnya kenakalan-kenakalan itu. Iya, betul. Baik, Pak Joshua, sebenarnya hampir sama pertanyaannya kaitannya dengan Ramadan dan Idul Fitri begitu. Apakah ini merupakan seperti bisa melihat bahwa kuartal kedua ini ada potensi kita akan bertumbuh sesuai dengan prediksi pemerintah? Ya, saya pikir pandemi ini kan kita lihat sudah mendisrupsi kegiatan ekonomi ya dari sisi konsumennya dan juga dari sisi lapangan usahanya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di tengah pandemi yang sangat berat ini kita sudah, kalau kita lihat titik terlemahnya itu sudah kita lewati ya. Artinya kondisi dari pemulihan ekonomi ini terus berlanjut. Meskipun di kuartal 1 tahun ini kita masih mengalami pertumbuhan negatif, kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua ini akan mengalami pertumbuhan yang positif, ya, kembali kepada pertumbuhan positif. Karena ada beberapa faktor tadi disampaikan oleh Bu Nina juga tadi adalah terkait dengan momentum Lebaran Idul Fitri. Meskipun memang ada beberapa kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan mudik, tapi kami melihat bahwa secara keseluruhan tadi dari sisi permintaan ya, ini komponen penting ya, sisi permintaan ini, bahwa daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat ini mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dan ini juga saya pikir juga tidak sangat erat kaitannya juga dengan bagaimana pengendalian COVID itu sendiri dari pemerintah. Dan yang kedua juga adalah program vaksinasi yang kita katakan ini sebagai game changer untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Dan yang ketiga juga ada yang cukup penting adalah bagaimana kebijakan stimulus dari pemerintah tersebut, kebijakan ekonomi. Saya pikir sudah terindikasi dari beberapa data primer ataupun data survei yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti survei konsumen, indeks kepercayaan konsumen, dan juga penjualan eceran pada hingga pertengahan ataupun kuartal kedua ini menunjukkan tren yang cukup positif ya. Bahkan indeks kepercayaan konsumen untuk pertama kalinya ini berada dalam level di atas 100, artinya sudah confident masyarakat ataupun konsumen. Sehingga ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita Indonesia kuartal kedua ini kami perkirakan akan berada di kisaran 6 hingga 7% pada kuartal kedua tahun. Berarti kalau bisa disampaikan bahwa prediksi pemerintah itu akan tercapai. Oke, jawabannya nanti itu saya akan kembali ke Bu Nina. Tadi Pak Joshua sempat menyinggung masalah
stimulus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah stimulus itu sudah sampai kepada teman-teman UMKM di lapangan? Alhamdulillah sudah, pasti sampai dong. Dan kami juga atas nama UKM ucapkan terima kasih dan bersyukur sama Allah masih ada sesuatu yang kita harapkan bisa membantu untuk bangkit kembali. Memang sudah sampai ya stimulus itu, cuman memang masalahnya kami juga paham pemerintah tidak mungkin menjangkau seluruh Indonesia, UMKM kan besar sekali. Jadi memang kami mohon ada pemerataan karena ada yang sudah dapat, ada yang belum. Terus kalau bisa stimulus itu juga disesuaikan dengan sektornya ya. Jangan misalnya sektor-sektor yang memang sekarang kan yang sangat dibutuhkan makanan, minuman ya Prof ya. Terus alat kesehatan. Tapi bagaimana dengan industri fashion? Sekarang boro-boro mau beli fashion, yang penting kan prioritas dulu. Tapi bagaimana kita mendorong supaya industri-industri yang lain juga ikut menikmatin stimulus itu sehingga benar-benar merata. Saat ini itu perlu memang pemerintah ada ekstra. Misalnya contoh, siapa yang akan membeli sekarang industri-industri seperti handicraft, seperti kerajinan-kerajinan yang unik-unik yang harganya mahal. Terus ada industri fashion yang kalau apalagi yang pakai pasti tambah cantik. Tapi orang memikirnya prioritas untuk kebutuhan-kebutuhan yang utama. Tapi bagaimana kalau beliau-beliau ada belanja, niat belanja untuk produk-produk UKM dari seluruh sektor yang ada, sektor handicraft. Penekanan untuk membeli produk-produk Indonesia. Baik Bu Nina. Prof, kalau melihat dari target pemulihan ekonomi, tadi Pak Joshua sudah yakin sekali bahwa masyarakat ini sepertinya sudah positive thinking nih, akan survive dengan ekonomi akan bergerak gitu dan bahkan di angka yang diprediksi pemerintah. Tapi kita mesti melihat juga pasca Lebaran, kemudian mudik libur Lebaran ini, dengan kita tidak berharap akan ada kenaikan COVID. Kalau Prof sendiri melihatnya akan seperti apa? Kuartal kedua nanti. Ya, saya kira betul bahwa Lebaran itu adalah momentum. Momentum itu kan energi ya, satu perputaran yang tadinya kita pikir itu tidak bisa diputar, tapi sekarang jadi diputar. Kita lihat misalnya masyarakat menengah ke bawah itu sudah begitu bergairah. Ya, pariwisata kemarin itu menunjukkan bahwa kita kurang tempat wisata ternyata ya. Kita ingin ada tempat, tetapi tempatnya kurang sehingga harus ditutup lagi dan sebagainya. Yang di menengah ke bawah ini dengan uang yang ada semuanya langsung spending. Sementara di kelas menengah ke atas saya melihat tabungan di atas jumlah tabungan atau uang yang disimpan di perbankan di atas 5 miliar itu justru tambah membesar. Jadi sekarang lebih dari 50% dari total penabung ya di 100 bank umum dan BPR itu di atas 5 miliar. Artinya kita perlu cara lagi untuk mendorong orang-orang kelas menengah ke atas yang punya duit ini spending karena mereka tidak spending saat ini. Karena kalau kita ngomong subsidi, kita ngomong bantuan, kita pikirnya orang miskin. Sekarang adalah cara apa yang kita perlu pikirkan supaya yang di atas itu bukan perlu dibantu, tetapi adalah didorong mereka melakukan spending. Dan itu potensinya menurut saya masih sangat besar. Nah ini optimisme sudah ada di 3 narasumber, gitu. Tetapi bagaimana dengan sikap Pak Doni Monardo kaitannya dengan penanganan COVID pasca mudik dan Lebaran? Kita simak liputan berikut ini. Kurva sendiri baru bisa dilihat 2 hingga 3 minggu ya pasca libur Lebaran. Tapi kalau kita bicara soal Lebaran nih Pak, kan nggak hanya aktivitas mudik, lokasi wisata juga dibuka, bahkan Ancol yang sempat ditutup karena masyarakat pada lari sana untuk berwisata. Bagaimana penanganannya untuk objek-objek wisata Pak? Kawasan wisata yang boleh dibuka maksimal itu adalah 50%. Tapi ternyata kan tidak mudah mengatur di tempat wisata untuk tetap bertahan pada posisi 50%. Ya seperti di Ancol dan juga di banyak tempat lainnya. Nah kami selaku Ketua Satgas berkoordinasi dengan daerah, ya pemerintah DKI termasuk pengelola pariwisata mengingatkan mereka agar segera mengambil langkah untuk penertiban, bahkan kalau dianggap tidak bisa lebih baik tutup. Karena kalau tidak akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa akibat adanya kerumunan tersebut. Data yang kami peroleh selama 1 tahun lebih penanganan pandemi COVID ini, setiap libur panjang berakhir akan diikuti oleh kenaikan kasus aktif, keterisian rumah sakit, dan juga angka kematian. Seperti halnya pada tahun lalu, di mana libur Idul Fitri menimbulkan kenaikan jumlah kasus harian itu 90
3%. Dan kenaikan jumlah kematian mingguan mencapai 66%. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya peristiwa kenaikan tahun lalu tidak terulang pada tahun ini.